Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Pada hari ini saya ingin memberikan materi sebelumnya yaitu mengenai metode sistem persamaan linear 3 variabel. Karena sistem persamaan linear 3 variabel itu agak cukup rumit dibanding yang sebelumnya, maka mungkin boleh nanti sedikit saya ulang untuk supaya kalian lebih menguasai. Ya, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa materi sistem persamaan linear 3 variabel itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya biasanya pada bidang perbankan juga ada, terus kemudian bangunan juga ada, terus kemudian pada soal cerita. Kalau dalam soal-soal biasanya soal cerita berkaitan juga dengan metrik, ya. Terus kemudian nanti kalau dalam ilmu pengetahuan, wah ini bisa dipakai hampir semua jurusan, ya. Terus kemudian pada materi contohnya tadi metrik, kemudian fungsi turunan juga ada, kemudian program linier yang nanti juga akan kalian jumpai ya untuk pelajaran kelas 2 nanti. Nah, untuk itu kami mohon persiapkan untuk materi ini. Saya sedikit mengulang lagi yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel ini, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi namanya 3 persamaan ya. Karena 3 variabel maka persamaannya pun 3, ada 3. Maksimal 3 ya, maksimal 3. Boleh enggak 2, Pak? Boleh. Ya, persamaan linear 3 variabel tapi persamaannya ada 2 juga boleh. Misalnya persamaan 1 dan 2, tapi variabelnya 3 yaitu variabel X, Y dan Z. Jadi persamaan 3 variabel linear 3 variabel ini intinya variabelnya ada 3 ya, yaitu variabel X, Y dan Z. Nah, kalau dalam soal itu ini istilahnya ditulis dalam bentuk maaf ini ada salah sedikit penulisan, maka saya ulang kembali yaitu AX1X BX1Y itu ya, terus yang terakhir Z, yang tengahnya itu salah ya, yaitu maaf. Jadi ada, maka perlu saya sampaikan ulang. Ini biasanya berlaku di persamaan terus di atas, berlaku di persamaan di ruang 3, dimensi ruang 3 dan dapat saling berpotongan di sebuah titik ya, dan bisa berpotongan di sebuah titik, di sebuah garis dan tidak saling berpotongan. Nah, ini yang harus Pak. Kalimat berikutnya metodenya ya, metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Metodenya secara umum itu ada 4. Ya, sebenarnya lebih dari situ ada 6 seperti, tapi saya yang pokok ada 4 ini. Yaitu tambahan grafik, metode grafik bisa juga. Itu jarang dipakai itu ya. Yang secara umum ada 4 ini. Saya ulang ya, yaitu substitusi, metodenya eliminasi dan gabungan. Metode yang ketiga itu gabungan eliminasi dan substitusi. Yang keempat adalah determinan. Determinan itu sebenarnya metode determinan ini sebenarnya sudah harus diajarkan dulu tentang metrik. Tapi karena sudah saya sampaikan, terlanjur disampaikan ya, nanti saya ajarkan sekaligus tentang metrik ya. Metrik dimensi 3, khususnya dimensi 3. Sebenarnya dimensi 2 juga bisa dipakai. Tapi karena ini 3 variabel, maka saya pakai dimensi 3 ya. Metrik dengan urut 3 kali 3. Nah, catatan dari keempat metode tersebut yang sering dipakai adalah metode ketiga, yaitu gabungan eliminasi dan substitusi. Dan yang keempat determinan. Nanti yang akan saya ajarkan adalah metode ketiga dan keempat, yaitu gabungan eliminasi dan substitusi, dan yang keempat determinan. Kemudian contoh soalnya sebagai berikut.
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut ini, yaitu X min 2Y persamaan pertama, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Yang kedua adalah 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Yang ketiga adalah persamaan 7X min 3Y min Z sama dengan 10. Nah, cara jawabnya adalah sebagai berikut. Soal di atas akan saya selesaikan dengan metode ketiga, yaitu gabungan eliminasi dan substitusi. Dan metode keempat, determinan. Metode substitusi dan eliminasi itu sudah diajarkan pada materi sebelumnya, ya, pada lab streaming sebelumnya, yaitu untuk dimensi 2 dan atau dua variabel X dan Y, ya, terus atau satu variabel X sendiri. Itu yang metode substitusi dan eliminasi. Nah, ini kita jawab soal di atas. Soal di atas tadi kan 3 persamaan ya. Ini kita beri nama ya. Persamaan pertama itu tadi diberi nama. Dari ketiga persamaan di atas diberi nama, yaitu persamaan pertama itu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Sebagai persamaan kedua adalah 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Persamaan yang ketiga yaitu 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Itu sebagai persamaan ketiga. Langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kalian buat suatu persamaan baru, yaitu beri nama aja persamaan 4 dan 5, ya. Persamaan dan 5. Yang sebelumnya kan persamaan 1, 2, 3. Nah, persamaan baru itu 4 dan 5. Bagaimana cara mendapatkan persamaan 4 dan 5? Yaitu persamaannya yang terdiri hanya 2 variabel, ya. Jadi persamaan 4 dan 5 ini adalah sistem persamaan linear yang hanya 2 variabel saja. Misalnya variabelnya akan saya sebut variabel X dan Y dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi variabel Z. Ya, jadi saya ulang. Jadi persamaan baru tersebut yaitu persamaan 4 dan 5 yang hanya terdiri dari 2 variabel saja. Nah, dengan cara kenapa 2 variabel saja, yaitu yang dihilangkan variabel Z-nya. Z-nya ya. 4 dan 5 variabelnya hanya X dan Y. Z-nya tidak ada. Kita eliminasi atau dieliminir atau dieliminasi lah istilahnya. Nah, maka didapat sebagai berikut. Nih, contoh persamaan 5 didapat dari gabungan persamaan 1 dan 2. Ya. Lalu persamaan 5 didapat dari gabungan persamaan 2 dan 3. Ya. Mengeliminasinya semuanya sama, yaitu variabel Z. Nah, yang di atas dengan operasi jumlah untuk bisa menghilangkan Z-nya, yang bawah dengan operasi kurang untuk bisa menghilangkan Z-nya. Kenapa dibedakan begitu, Pak? Itu yang biasa jadi pertanyaan. Oke. Kenapa yang di atas operasi jumlah supaya hilang Z-nya? Karena kalau dihilangkan Z-nya kan tandanya beda ya. Yang di atas itu plus 2Z, yang bawah min 2Z, tandanya berbeda kan. Nah, kalau berbeda maka tandanya jumlah. Nah, kalau sama, tandanya sama. Kalau yang bawahnya itu persamaan 2 Z-nya jadi min 2Z, yang persamaan ketiga Z-nya jadi min 2Z, sama-sama min ya. Kalau sama tandanya min atau plus maka operasinya dikurang itu lihat. Jadi kalau di atas dijumlah, kalau di bawah dikurang. Jadi kalau beda tanda dijumlah ya. Lihat, perhatikan lagi di atas, itu tandanya beda kan? Yang setnya itu plus sama min, yang bawah tandanya sama min. Maka kalau tandanya beda dijumlahkan supaya hilang setnya. Kalau tandanya sama dikurangkan. Ya, seperti tampil di layar tersebut. Ya. Jadi setelah dihilangkan Z-nya hilang kan, dicoret itu artinya dihilangkan sementara Z-nya. Terus kemudian akan hasilnya persamaan 4. Perhatikan persamaan 4. Ketemu 5X ya. 5X dari mana? Yaitu 2X ditambah 3X. Tambahkan kan jadi 5. Nah, sekarang yang bawah ditambahkan. Kenapa kok jadi 3? Itu istilahnya kan Y itu 1Y ya. Plus Y itu artinya 1Y. Kan tandanya plus. Ya, Y-nya itu tandanya plus, yang atas tandanya min. Min 4Y ditambah 1Y kan gitu pemahamannya. Min 4 tambah 1.
Kan jadi berkurang 4-nya kan, maka jadi min 3 ya. Jadi tetap min 3 ditambah 1, maka jadi min 3Z. Buat saya koefisien Z-nya sama jadi hilang, maka jadi enggak perlu ditulis kalau hilang. Terus yang ruas kanan 12 tambah 4, jadi ditambahkan jadi 16. Maka terbentuklah persamaan 4. Nah, persamaan 5 itu gabungan dari persamaan 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Perhatikan 2 dan 3. Yaitu 3x plus y min 2z sama dengan 4. Persamaan 3, 7x min 6y min z sama dengan 10. 2 dan 3. Maka tampil seperti di layar seperti itu. Nah, sekarang operasinya dikurang ya. Kan mau dihilangkan z-nya kan, variabel z-nya dihilangkan, maka tadi dikurang. Nah, dikurangkan kan berarti artinya 3 dikurangi 14 di situ. Ya, 3 kurangi 14. Maka 3 kurangi 14 ya min 11, ya kan, 11x. X-nya ikutin aja. Yang di atas kan plus y sama dengan min 12y. Artinya apa? 1 dikurangi 12. 1 dikurangi min 12 kan gitu, bacanya begitu. 1 dikurangi min, jangan 11 ya, dikurangi min itu artinya ditambah. Maka jadi 1 ditambah 12y sama dengan 13y. Itu hasilnya. Nah, yang di ruas kanan 4 sama 20 itu dikurangkan apa adanya, ya 4 dikurangi 20 min 16 ketemunya. Maka terbentuklah persamaan kelima. Ya. Nah, nanti langkah berikutnya adalah persamaan 45 itu kalian eliminasi lagi seperti persamaan 1, 2 dan 2 dan 3 itu dieliminasi seperti caranya sama ya. Kita lihat langkah berikutnya. Nah, dieliminasi seperti ini. Eliminasi persamaan 3 dan 5, 4 dan 5. Misalkan variabel x yang dieliminasi, jadi yang dihilangkan sehingga menjadi seperti tampil di layar itu ya. Persamaan 4 di atas, persamaan 5 di bawah. Nah, supaya hilang x, variabelnya berbeda itu ya. Persamaan 4 variabel x-nya itu 5. Yang persamaan 5 variabel x-nya itu min 11. Kan beda. Mau dihilangkan x kan, maka dikali balik. Kali balik itu artinya gini. Koefisien x-nya ditukar ya. Kalau yang 5x di atas kalikan di bawah, kalikan 5. Kalau yang di atas koefisiennya kan 11. Kalikan 11 di atas. Jadi maka jadi yang atas kali 11, yang bawah kalikan 5. Nanti kan ketemunya 55 itu kalau dikalikan. 5 kali 11 55, yang bawah juga sama, 11 kali 5 55. Nah, tandanya berbeda ya. Satunya plus, satunya min. Maka seperti tadi yang petunjuk sebelumnya, kalau tandanya berbeda supaya hilang yaitu dijumlahkan. Plus ya. Kalian jumlahkan 55x min ditambah min 55x sama artinya dengan 55x dikurangi 55x kan ya hilanglah 0 nggak perlu ditulis ya kan. Terus berikutnya ada yang sampingnya, samping kanannya itu 33z sama plus 65z itu kan dijumlahkan min 33z ditambah plus 65z ditambahkan sama aja. Kalau 33-nya min tandanya berarti 65 dikurangi 33 ya. Ya 65 kurangi 33 kan plus ya kan, plus 32 hasilnya plus. Jadi ada bisa dikurangkan dari bawah ini 5 kurangi 3, 6 kurangi 3, 5 kurangi 3, 2, 6 kurangi 3, 3, 32 aja ya. Hasilnya 96. 96 dari mana itu? Dari 176 ditambah min 80. Ingat loh ya, ditambah min itu sama aja dikurangi ya. Berarti sama dengan 176 dikurangi 80, ketemunya 96. Silakan cek sendiri, itu sendiri. 6 kurangi 0, nah 7 kurangi 8 kan nggak bisa, pinjam di depannya 17 kurangi 8, berarti 9 kan, maka hasilnya 96. Nah, maka langkah berikutnya saya ketemu 3, tahu ya 3 dari mana? Yaitu dari 96 dibagi 32. Itu harusnya pemahaman yang dari SD sudah diajarin tuh. 30Y itu 32Y kali 32Y sama dengan 96. Artinya apa? 32 kali berapa kali hasilnya 96. Nah, kali berapanya itu 3 ya. 3 didapat dari mana? Dari 96 dibagi 32. Maka ketemu 3. Maka didapat Y sama dengan 3. Kemudian substitusikan ke salah satu persamaan 4 atau persamaan 5. Ya, 4 atau 5 sehingga menjadi
langkah berikutnya ini. Misalkan disubstitusikan ke persamaan 4 sehingga menjadi Y sama dengan 3 ya. Tadi kan Y sama dengan 3. Lihat sebelumnya tadi. Sebentar, maaf. Nah ini Y sama dengan 3 ya. Y sama dengan 3. Terus langkah berikutnya. Aduh, salah. Sorry. Mana tadi? Aduh, pesan saya. Nah itu Y sama dengan 3 ya. Aduh, kenapa ini? Persamaan 4. Jadi mestikan tadi pilih salah satu, bisa persamaan 4, bisa persamaan 5 ya. Ini bisa persamaan 4, bisa persamaan 5, kalian substitusikan. Ini namanya substitusi ini, kalau ini bukan eliminasi ya. Kalau eliminasi bentuknya persamaan ke persamaan. Kalau substitusi biasanya suatu nilai variabel ketemu masukkan ke persamaan. Jadi disubstitusikan bisa diartikan dimasukkan ke suatu persamaan. Sehingga menjadi Y sama dengan 3 itu masukkan ke persamaan 4. Maka masukkan 4 kan 5x min 3y sama dengan 16 ya. Nah itu kalau dihitung berarti Y-nya diganti 3. Y-nya diganti 3 sehingga menjadi 5x min 3 kali 3. Tahu ya kenapa 3 kali 3 ya? Kan dari 3Y itu. Y-nya ketemu 3. 3Y itu artinya apa? 3 kali Y kan? 3 kali Y. Ya, Y-nya kan 3. Y-nya ganti 3 ya jadi 3 kali 3. Maka hasilnya seperti tampil di layar. Jadi 5x min 9 sama dengan 16. Nah, langkah berikutnya kan jadi min 9-nya pindah ruas ya ke kanan. Maka jadi 5x sama dengan 16 tambah Y. Ditambahkan ketemu 25. Maka menjadi 5x sama dengan 25. X-nya ketemu 5. Tahu ya, X sama dengan 5 dari mana? Yaitu dari 25 dibagi 5. Nah, maka sekarang variabel X dan Y sudah ketemu semua nih. Y ketemu sama dengan 3, X sama dengan 5 ya. Maka didapat X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Nah itu disubstitusikan ke salah satu dari 3 persamaan yang di atas. Nah ini yang dimaksud dengan gabungan. Tadinya persamaan eliminasi, sekarang substitusi. Jadi gabungan eliminasi dan substitusi. Maka langkah berikutnya substitusikan. Nah substitusikan ke salah satu dari 3 persamaan di atas, ya 3 persamaan sebelumnya. Dari 3 variabel di atas. Misalnya kita ambil persamaan ke-1. Persamaan 1 berapa itu di situ? Yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Ya. Itu persamaan pertama. Nanti dicari nilai Z-nya. Lah X dan Y sudah ketemu kan? Maka sehingga menjadi hitungan berikutnya yaitu 5 kurangi 2 kali 3 ditambah Z sama dengan 6. Anda hitung, maka jadi 5 kurangi 6 plus Z sama dengan 6. Seperti itu ya. Maka jadi itu 2 kali 3 kan jadi 6 kan. Maka jadi 5 kurangi 6 sama dengan min 1. Ini langkah berikutnya tuh lihat. Tanda panah itu ya. Artinya kelanjutannya. Kelanjutan hitungan berikutnya. Nah terus Anda hitung jadi min 1 sama dengan tambah Z sama dengan 6 ya. Nah min 1-nya kan untuk ketemu Z-nya kan min 1 pindah ruas ke kanan. Pindah ruas kanan jadi 6 ditambah 1 ya, tambah 1 Z sama dengan 6 tambah 1 maka menjadi Z sama dengan 7. Nah sekarang udah ketemu semua ya. Variabel X-nya ketemu, Y-nya ketemu, Z-nya ketemu. Nah ini yang dinamakan dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Sehingga variabel X dan Z-nya semuanya sudah ketemu. Yang pertama nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan 7. Nah, notasi pembentuk himpunan atau HP-nya itu bisa ditulis himpunan penyelesaiannya ya. Bisa ditulis seperti tampil di layar. Yaitu kurung kurawal, buka kurung biasa, X, Y, Z ya. Kurung tutup, kurung biasa terus kurung tutup. Pertama kurung kurawal. Jadi yang notasi pembentuk himpunannya dipakai kurung kurawal, terus berikutnya kurung biasa,
Terus garis lurus, buka kurung lagi 5,3,7. Nah, 5,3,7 itu artinya apa? Ya X-nya 5, Y-nya 3, dan Z-nya 7. Nah, seperti tampil di gambar. Nah, langkah berikutnya kita pakai yang terakhir yaitu metode keempat, yaitu determinan ya. Kita lihat hasilnya sama enggak? Harusnya sama, kalau enggak sama ya salah cara ngitung saya ya. Kita cek metode determinan pun hasilnya harus sama. Ingat-ingat coba ya, ingat X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan 7. Kita coba dengan metode determinan. Nah, ini yang keempat, metode keempat, determinan. Metode adalah sebagai berikut. Misalkan D satu metrik, ini berkaitan dengan metrik ya. Terpaksa saya harus ngajari metrik karena memang metode determinan itu berkaitan dengan metrik. Ya. Ya, seperti tampil di gambar, yaitu D misalnya elemennya adalah ABC, D, F, G, H, I. Nah, determinan D itu bisa ditulis garis tegak lurus kiri kanan yaitu terus D gitu ya. Seperti tampil di gambar tuh ya, garis lurus kiri kanan D. Simbolnya bisa seperti itu. Atau ditulis D itu juga boleh. Nah, hasilnya seperti pada gambar. Anda perhatikan, ada saya coret-coret, ada garis merah dan garis biru ya. Yang garis merah itu artinya, garis merah dan biru Anda kalikan semua itu. Anda kalikan. Jadi, yang garis merah pertama, A, E, I itu ya. Itu ada kalikan semua itu. A kali E kali I. Kalikan semua, ketemu berapa? Semuanya. Yang berikutnya BFG ya, kalikan juga. Yang berikutnya lagi yang merah itu CDH, itu kalikan juga. Nah, setelah kalikan semua, yang biru juga sama ya. Yang biru juga sama CEG, AFH dan BDI, itu kalikan semua. Setelah kalikan Anda jumlahkan ya. Yang biru dijumlahkan semua itu, yang biru yang jadikan satu, yang merah jumlahkan semua, yang biru jumlahkan semua, kemudian dikurangkan. Yang dikurangi yang mana? Yang merah kurang yang biru, aturannya yang benar, jangan terbalik ya, yang merah kurangi biru. Nah, itu ada perhatikan kolom 1 dan 2 pada metrik ditulis diketik ulang atau di copy paste ya, cara berikutnya itu. Itu kan kolom pertama kan ADG, terus kolom kedua kan BEH ya. Kolom pertama BADG, terus kolom kedua BEH. Itu Anda copy paste. Artinya copy paste itu Anda ketik ulang, taruh di sampingnya. Ya, tak kasih warna hijau itu. Taruh sampingnya sama ya itu. Taruh sampingnya ADG sama BEH. Itu ditampilkan seperti itu cara langkah mengerjakannya. Maka saya buat warna lain, coretan warna lain itu supaya bisa dipahami. Ya. Jadi saya ulang, itu di copy paste, kolom pertama dan kedua pada metrik, copy paste, taruh di sampingnya. Paste di sampingnya. ADG, kolom pertama sama kedua ya, sama BEH. Copy paste, taruh di sampingnya. Itu perhatikan. Pakai tanda panah warna hijau itu ya. Jadi langkah pertama itu copy paste, kemudian di sebelah kanan metrik warna hijau ya, jadi di langkah pada warna hijau. Nah, berikutnya langkah kedua, elemen metrik yang berwarna merah dan biru dikalikan ya, kali dan dijumlahkan tuh, petunjuknya seperti itu. Kemudian hasil operasi kali dan jumlah tersebut dari warna merah dikurangi, setelah hasilnya ketemu, yang warna merah itu dikurangi hasil operasi plus dan kali dari warna biru. Selesai sudahlah hasil determinannya, seperti itu. Ini perhatikan ini. Diulang ya. Jadi yang merah itu dikalikan semua, yang biru kalikan semua. Setelah dikalikan dijumlahkan. Yang merah jumlahkan dengan merah. Jangan dicampur, yang biru sama biru. Kemudian setelah ketemu hasilnya yang merah dikurangi yang biru. Itu maksudnya begitu. Ini seperti petunjuk itu ya. Selesai sudahlah determinannya. Nah, metode determinan bisa dicari dengan namanya aturan Cramer ya, Cramer. Jadi untuk semua bilangan real A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, Q, R dengan variabel X, Y, Z akan memenuhi sistem persamaan berikut ini dengan syarat D-nya itu seperti itu, yaitu determinan tadi
Determinan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. D-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 nggak ada solusinya. Maka solusinya adalah X sama dengan DX plus D. DJ, Y sama dengan X-nya itu DX plus D, Y-nya DZ per D, terus Z sama dengan DZ per D. Dengan aturan DX sama dengan itu tadi, perhatikan ya. Itu kan ada 3 kolom ya. Kolom pertama boleh ada beri nama X, kolom kedua Y, kolom ketiga Z. Kolom pertama kan PQR. Ya. Nah, PQR itu dari apa? Dari hasil persamaan itu. Anda perhatikan dari persamaan linear di atas, 3 parabola di atas yang di ruas kanan. PQR itu dari ruasan. PQR itu yang di ruas kanan. Jadi DX itu Anda ganti PQR itu, PQR ya hasil dari persamaan itu yang di garis kanan itu ya. Itu taruh di situ. Maka elemen pertama ADG dihilangkan, Anda ganti dengan PQR. Elemen pertama kan untuk DX itu kan harusnya ADG ya. ADG ganti PQR. Itu. Ya, saya ulang, ADG-nya diganti PQR untuk yang DX. Maka kolom pertama saya anggap sebagai X, nilai X, kolom pertama dianggap sebagai nilai Z, kolom ketiga dianggap sebagai nilai Z. Ya. Maka itu cara ngitungnya DX adalah ADG-nya diganti PQR. Nah, demikian juga DY yang diganti yang di tengah ya, kolom yang kedua atau yang tengah, yaitu BEH. Kolom kedua kan BEH. BEH-nya Anda ganti dengan PQR. Sama demikian juga yang Z-nya juga Anda ganti PQR. Maka akan tampil bentuk seperti layar di atas. Nah, setelah ketemu seperti ini, Anda cari dengan cara seperti ini ya, betulnya ya, dengan metode Cramer atau aturan Cramer-nya ya, metode determinan. Nah, langkah berikutnya seperti berikut. Nah, contoh soal. Nah ini D. Kenapa itu kok muncul 1 min 2, 1, 3, 1 min 2, terus yang garis lurus kiri kanan. Ini dari mana nilai itu? 7 min 6 min 1. Lihat persamaan di atas. X itu artinya kan 1X, maka ditulisnya 1 ya. Yang berikutnya kan min 2 ya. Dari mana min 2? Min 2J. Dari persamaan pertama ya. Garis pertama itu dari persamaan pertama. X diganti 1, Y jadi min 2, terus Z-nya ganti 1 juga kan. Jadi boleh dikatakan 1 min 2, 1 pada persamaan pertama itu ya. Itu dianggap sebagai nilai koefisien. Nilai koefisien dari X itu 1 pada persamaan pertama, perhatikan. Yang kedua kan min 2Y. Min 2Y itu dari min 2Y. Dari min 2Y itu dari min 2 itu ya. Min 2 itu jadi koefisien dari min 2Y. Maka ditulisnya min 2. Yang berikutnya lagi 1 atau plus 1. Dari mana plus set? Plus set itu kan plus 1 kan artinya 1 set. Tandanya plus ya, maka enggak perlu ditulis minnya. Nah, yang kedua, persamaan kedua perhatikan 3 1 min 2 ya. 3x itu dari 3 itu dari 3x. 1 itu dari mana? Dari plus y. Plus y itu 1y sama. Min 2 set dari mana? Min 2 dari mana? Min 2 set itu sama dengan 4. Yang sama dengan 4 tersebut ya, persamaan kedua. Yang persamaan ketiga 7 min 6 min 1 ya. 7 min 6 min 1 itu 7 koefisien dari 7x. Min 6 dari mana? Min 6y. Min 1 dari mana? Min z. Ya, 9 dengan 10 nggak usah ditulis. Nah, setelah itu copy paste tuh 1 3 ya. 1, 3, 7, terus min 2, 1, min 6, paham ya? Itu dari copy paste kolom pertama dan kedua. Kolom pertama kan 1, 3, 7. Kolom kedua min 2, 1, min 6. Nah, ini Anda copy paste ke sebelah kanannya. Ya. Sebelah kanannya jadi tampilannya sama ya. Yang di paste di sebelah kanan itu 1, 3, 7, min 2, 1, min 6. Ya kan? Nah, taruh situ. Nah, setelah itu ada bentuk garis-garis seperti petunjuk yang sebelumnya. Pas miring
paling kiri min 1 min 1 ada garis buat garis yang merah itu, yang garis merah yang pertama. Garis merah yang kedua adalah min 2 7, garis merah yang kedua. Terus garis merah yang ketiga adalah 1 3 6. 1 3 min 6. Itu yang garis merah. Yang garis biru 1 1 7, terus 1 min 2 min 6, terus garis biru yang ketiga adalah min 2 3 min 1. Nah, Anda hitung seperti itu. Ya, seperti tabel di gambar. Yang merah kan saya bilang tadi, yang merah itu dikali kemudian dijumlah, yang merah semua. Anda perhatikan tuh, dikalikan kan 1 kali 1 kali dalam kurung min 1. Kali min 1 itu maka digorong begitu, nulis yang benar ya, nulis benar yang benar. Yang benar pakai kurung kalau ada tanda min. Nah, ditambah dengan min 2 kali min 2 kali 7. Ya, jadi Anda kalikan dulu baru dijumlah. Terus 1 3 6, 3 min 6. Itu yang garis merah yang ketiga. Terus yang biru kan 1 1 7. Terus berikutnya adalah yang biru 1 min 2 min 6. Ya kan, sama kan? Garis biru yang ketiga min 2 3 min 1. Nah, itu kali-kalikan semua. Pertama Kak, 1 kali 1 kali min 1 kan ketemu 1. Min 1 ya. Terus 2 min 2 kali min 2 kali 7 sama dengan min 2 kali min 2 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 28. Min 18 dari mana? Dari min 1, dari 1 kali 3 kali min 6 min 18. Ada. Berikutnya adalah sama hasilnya 1 kali 1 kali 7 jadi 7. 1 kali min 2 kali min 6 jadi 12. Plus ya, min kali min kan plus. Terus min 2 kali 3 kali min 1. Min kali min plus lagi jadi ketemunya plus 6. Kurung siku. Nah, hasilnya Anda hitung. Anda hitung jadi 9 kurangi 25 ketemunya min 16. Ya, jadi D-nya atau diskriminannya ketemu 16. Nah, setelah itu Anda hitung berikutnya. Maka ketemu DX sama dengan itu ya. Nah, sekarang kalau DX tadi kan kolom pertama itu untuk kolom pertama harus diganti dengan nilai yang pertama. Nah, kolom pertama kan 137 ya. 137 Anda ganti dengan hasil persamaan dari ruas kanan. Ruas kanan berapa? 4, 6, 4, 10 kan? Persamaan yang paling kanan. Ya, persamaan linearnya itu kamu perhatikan tuh. Yaitu 6, 4, 10. Nah, terus kemudian Anda kalikan terus dijumlah seperti petunjuk di layar. Tuh, Anda perhatikan tuh. Nah, itu maka ketemu min 6 plus 40 min 24. Terus berikutnya 10 tambah 72 tambah 8. Akhirnya ketemu akar adalah 10 kurangi 90. Hasilnya min 20. Maka nilai X sama dengan DX per D, jadi min 80 per 16, ketemunya 5. Sama ya, untuk yang awal tadi kan ketemunya X sama dengan 5. Ya, berikutnya DJ. Sama caranya seperti pada yang DX ya. Mirip seperti ada garis merah seperti itu, garis merah miring itu, terus copy paste dari kolom pertama dan kedua, 137, 4, 6, 10. Pindah ruas ke kanan ya. Terus untuk yang tengah itu kan nilai Y-nya tadinya berapa? Min 2 1 min 6 ya. Coba nilai Y itu kolom kedua ya, kolom kedua pada metrik. Kan min 2 1 min 6 bukan baris ya, kolom. Kolom itu yang tegak, berarti min 2 1 min 6 kan. Itu diganti dengan ini 6 4 10. 6 10 dari itu ya. Sorry, ini yang ini. Tadi ya. Ya ini. Ya, 6 4 10. Jadi yang tengah kalian bentuk seperti pada DX langkah sebelumnya, terus ada hitung seperti itu, akhirnya ketemu Y sama dengan 3. Sama ya, seperti sebelumnya.
Ketentuan, lihat, baca, dan pahami petunjuk sebelumnya. Yang merah dan biru dikalikan dan dijumlahkan, kemudian yang merah dikurangkan yang biru. Nah, prinsipnya begitu aja. Kalau dengan kata-kata kan harusnya lebih mudah diingat dan dihafal ya dibanding angka-angka. Maka saya kasih keterangan tuh, lihat, baca, dan pahami petunjuk sebelumnya. Yang merah dan biru dikalikan, dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan yang biru. Nah, desa sama ya. Ada bentuk seperti itu. Set itu kan kolom ketiga. Jadi ganti 6, 4, 10 sama. Terus copy paste 137 dan min 2, 1, min 6. Copy paste begitu. Hasilnya seperti yang sebelumnya itu set sampai dengan 7. Ya. Nah, ini keterangan sama. Anda cari Anda cari yang merah dikalikan semua, terus dijumlahkan, terus yang biru juga sama kali dan terus dijumlahkan, baru terakhir adalah langkah yang merah dikurangi yang biru, maka ketemu itu tadi berapa, min 112. Nah, min 112 bagi 16 di set bagi D ketemunya 7, sama ya sebelumnya ya. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tentu ganti materi. Maaf yang ini saya ulang kembali karena kemudian tugas buat kalian yang ini ya, ini tugas latihan di rumah. Ini sebagai tugas matematika yang keempat ya, yang sebelumnya kan ketiga. Anda seperti biasanya Anda kerjakan di buku kertas lembar atau di buku catatan kalian, kemudian difoto, dikirimkan hasil kerja tersebut, difoto, kemudian dikirimkan ke GCR, dan bukunya atau catatannya dikumpulkan di meja saya di ruang guru seperti biasanya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selesai.